Gangguan di bidang non pendengaran bisa saja menjadi hipertensi, tidak bisa tidur, gelisah. Karena kita nggak mau mempunyai generasi masa depan itu akan kehilangan pendengaran. Malah di institusi kita kan ada kan, Direktorat Lalu Lintas itu sudah mulai menangkap itu, menindak itu knalpot bogar. Ya itu mungkin itu salah satu cara yang bagus kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam presisi. Berjumpa lagi bersama saya host fenomenal Bribtu David Setiawan dengan dalam acara podcast Presisi Polda Sulawesi Tengah. Nah, tentunya dalam episode kali ini kita akan membawakan tema yang menarik, yaitu tuli karena bising. Tentunya saya tidak sendiri pada hari ini. Saya ditemani oleh Pak Dr. Benyamin. Selamat pagi Pak Dokter. Selamat pagi Pak David. Sehat-sehat Pak Dok? Sehat. Ya, jadi Pak Dr. Benyamin ini merupakan Kasubdit Bidokes Polda Sulteng, ya. Nah, nama lengkap beliau AKBP Dr. Benyamin FL Sitio MSc SP THT KL, ya. Nah, sebelum lebih lanjut nih Dok, mungkin bisa dijelaskan sedikit tentang profil dokter nih. Ya, terima kasih Pak David. Tadi nama saya sudah disebut. Ya, Saya sekolah di Padang, Padang ya. Padang sampai S1. Kemudian melanjutkan sekolah kepolisian. Dan kepolisian menyekolahkan saya kembali menjadi seorang spesialis THTKL di Universitas Gajah Mada. Untuk jabatan sehari-hari ya seperti Pak David sampaikan tadi, saya menjabat sebagai Kasubdit Dokpol Bidokes Polda Sulteng. Istri 1, anak 2. Oke. Ya. Nah, untuk ini nih Dok, selain sebagai apa? Dokter polisi. Ya. Ya, apa saja keseharian dokter nih sehari-hari sebagai dokter polisi? Ya, kalau pagi sampai sore saya bekerja di Polda Sulteng, di Bidokes Polda Sulteng. Untuk sore, untuk malam saya praktek pribadi. Kemudian untuk ke organisasi di luar, saya diberi amanah sebagai Ketua Komda PGPKT Sulteng. Jadi PGPKT itu adalah penanggulangan gangguan pendengaran dan ketulian. Karena saat ini kebetulan ini bising menjadi isu yang mencuat sekarang di bidang THT. Nah, berhubungan dengan yang dokter jelaskan tadi nih, saya penasaran dengan gelar di belakang nama Pak Dokter nih. MSc SPTHT KL nih. Mungkin bisa dijelaskan sedikit? Kalau Master of Science itu kan S2-nya. Kalau untuk profesinya spesialis telinga, hidung, tenggorok, kepala, leher. Berarti ini hari ini kita mendatangkan sumber yang memang ahlinya ahli. Seperti itu ya Pak Dokter ya. Terima kasih Pak David. Iya. Jadi saya langsung saja Dok. Ya. Mungkin ke pertanyaan pertama ini tentang bising ya. Bising ini kan bisa menyebabkan tuli ya Dok ya. Betul. Nah, apakah tuli ini merupakan penyakit Dok atau gangguan? Terus apakah tuli ini memiliki klasifikasi atau tahapannya seperti itu? Tuli itu dapat membuat gangguan kehidupan kita. Ya. Tuli itu juga bisa membuat kita tidak mendapatkan pekerjaan tertentu. Atau bahkan tuli dapat membuat kita dipensiunkan dari pekerjaan. Oh, seperti itu ya. Berarti memang tuli ini berdampak sekali terhadap pekerjaan juga. Ya, berdampak sekali. Seperti itu. Nah, kemudian apakah tuli sendiri yang diakibatkan oleh bising ini apakah bisa disembuhkan? Begini Pak David, jadi tuli itu dibagi dua dulu. Ada namanya tuli hantar, ada namanya tuli saraf. Kalau tuli hantar masih bisa disembuhkan. Kalau tuli saraf sangat sulit untuk disembuhkan karena sampai sekarang belum ada
teknologi yang dapat memperbaiki kerusakan saraf akibat bising. Berarti itu sendiri berhubungan dengan usia juga, Dok, ya? Benar. Sebenarnya kan kalau kita proses penuaan itu kan terjadi kelemahan saraf dalam mendengar. Cuman kan pada era-era sekarang ini malah kerusakan saraf untuk mendengar ini terjadi pergeseran. Sekarang usia muda juga sudah mengalami banyak gangguan pendengaran akibat bising ini. Contohnya saja di Amerika itu sekitar 12% remajanya itu mengalami penurunan pendengaran akibat teknologi itu sendiri. Jadi di sana disebut sebagai iPod generation. iPod generation. Iya, jadi sana itu remaja-remaja sudah banyak mengalami ketulian. Seperti itu. Jadi artinya bukan hanya usia tua, Ya, bahkan usia muda pun bisa terkena seperti itu. kalau akibat bising ini semua usia bisa kena. Semua usia bisa kena. Semua usia bisa kena. Nah, untuk ini nih, Dok. Kalau bagaimana penanganannya, apakah di usia muda dan usia tua itu cenderung lebih mudah mana untuk penanganannya? Sama saja. Sama Kalau sudah saja. kerusakan saraf itu sangat sulit. Memang tidak ada Sulit, cara sulit ya, Dok? sulit. Oh, Bahkan seperti boleh itu. dibilang ya tidak mungkin. Mm. Nah, berarti saya pernah membaca nih, Dok, dalam beberapa situs. Tuli itu ada yang masih bisa disembuhkan, ada yang memang tidak bisa sama sekali disembuhkan gitu. Kembali yang tadi, tuli Yang itu yang mana dulu? heeh, Apakah tuli hantar, apakah iya, tuli saraf? heeh, Kalau tuli hantar hampir sebagian besar bisa disembuhkan. iya. Tapi kalau tuli saraf hampir tidak bisa disembuhkan. Nah, ini Dok, saya penasaran nih, eee, apa yang terjadi terhadap pendengaran kita di dalam tuh kenapa sampai, bising itu, berpengaruh sekali, di dalam itu terdapat apa itu? Nah, ini kembali ke definisi dulu. Iya, Apa sih bising itu? Nah, secara awam, bising itu adalah suara yang tidak diinginkan. Itu awam. Tapi kalau untuk kita di bidang kesehatan, bising itu adalah suara yang diinginkan maupun tidak diinginkan pada tingkat tertentu yang dapat merusak kesehatan. Ya kan? seperti itu ya, Contoh yang suara yang diinginkan yang mana? Mungkin pertunjukan musik, iya, ya kan? Pertunjukan musik. Nah, kalau pertunjukan musik kan rata-rata itu intensitasnya sangat tinggi, di iya, atas 100. mhm. Itu sangat merusak ya. Oh gitu ya. Tapi untuk, apa namanya, berarti dalam secara tidak langsung, gendang telinga kita yang dia rusak ya, Dok, ya? Bukan, Oh jadi bukan? Ustaz. Jadi kan suara itu masuk ke suara itu dapat dipersepsikan Heeh, oleh otak ada jalurnya. jalurnya, Nah, yang menangkap pertama suara itu kan adalah daun telinga. daun telinga, Kemudian diteruskan ke liang telinga. Kemudian suara itu akan menggetarkan gendang telinga. Gendang telinga akan menggerakkan tulang-tulang pendengaran. Tulang-tulang pendengaran ini akan memompa cairan yang ada di dalam rumah siput. Nah, pergerakan dari cairan di rumah siput inilah yang akan membuat potensial listrik. iya, Nah, potensial listrik. Nah, di rumah siput ini juga ada namanya sel rambut. Sel rambut ini ada sel rambut luar, ada sel rambut dalam. Nah, umumnya suara-suara yang intensitasnya tinggi akan mencederai, saya ulangi, mencederai sel rambut luar. Sel rambut iya, luar. Nah, awalnya kalau dia terjadi sesaat, nah sel rambut ini akan menjadi kaku. Kaku, belum rusak benaran. Ya kan? Jadi ada suara kuat, singkat. Nah, dia akan menjadi kaku. Nah, sehingga dia akan mengalami tuli sesaat. Dan itu bisa kembali sembuh dalam 24 sampai 48 jam. Tapi kalau bisingnya itu intensitasnya tinggi dan terlalu lama kita terpapar, nanti sel rambut itu bukannya malah kaku lagi, sudah iya, malah rusak. rusak gitu ya. Nah, jadi akan terjadi
eh, penurunan pendengaran yang terjadi secara permanen. Permanen, seperti itu. Nah, oke, berkaitan tentang bising tadi tuh. Untuk berapa sih intensitas bising yang dapat menimbulkan ketulian? Mungkin bisa dijelaskan tuh. Nah, bising yang dapat menimbulkan ketulian itu adalah intensitas yang di atas 85 desibel ke atas. Jadi sebenarnya kalau lingkungan masyarakat sehari-hari itu maksimalnya 80 desibel. Nah, karena kita masih diizinkan terpapar bising sebesar 80 desibel selama 24 jam. Tapi kalau sudah 85 desibel itu 8 jam. Kalau 100 desibel kita hanya boleh terpapar selama 15 menit. Seperti itu. Nah, untuk kembali lagi nih, apakah setiap pendengaran manusia sama dengan intensitas seperti itu? Apakah setiap orang itu efeknya akan berbeda-beda? Secara umum sama. Sama, Sama. seperti itu. Jadi tidak mengenal umur dong Tidak ya. mengenal umur. Mau muda, mau tua, dampaknya sama. Sama. Seperti itu. Nah, oke, jadi saya lanjut ya dok ya. Untuk durasi yang paling aman nih, yang harus untuk kebisingan, durasi yang paling aman kira-kira berapa waktunya? Kalau di bawah 80 desibel itu boleh sampai 24 jam kita terpapar. 24 jam Ya, ya. kalau 80 desibel. Hmm. Tapi kalau sudah 85 desibel tadi, itu maksimalnya 8 jam. Yeah. Apalagi semakin tinggi intensitas, maka kita terpaparnya hanya boleh lebih singkat. Oh, gitu. Nah, ini tentang kebiasaan nih masyarakat kita nih. Ya. Biasanya kan kalau ada konser kan rame tuh. Ya kan? Mau konser apa pasti rame. Suaranya itu kan biasa kan menggelegar tuh, Dok. Ya. Nah, itu biasanya untuk kebisingan dari suara konser itu biasa dia masuk ke nominal berapa itu, Dok? Biasanya di atas 100. 100 ya. Ya. Tapi kan itu kan termasuk suara yang diinginkan. Suara yang diinginkan. Iya. Berarti hal ini berhubungan dengan Dok. Padahal merusak kan? Nah, tapi berarti hal ini berhubungan dengan otak kita dong. Merusak saraf sebenarnya. Saraf ya. Tapi berhubung itu suara yang diinginkan, dia tanpa sadar sudah merusak dirinya sendiri. Oh gitu ya. Jadi kadang kita kan yang penting enak aja gitu, masuk enak, nggak mikirin tuh yang masalah gendang telinga rusak lah apa tuh, nggak mikirin dong ya. Yang penting enak aja ya, seperti itu. Jadi itu salah satu kebiasaan mungkin tidak ya dok ya, buruk ya dok ya. Ya buruk sih. Buruk sih, kalau Pak Dokter pasti bilang buruk ya. Nah, kalau kita yang sih ya, pokoknya asik aja ya kan. Kalau udah masuk dokternya, nah itu Bapak nggak boleh gitu, nggak boleh gitu ya, kan gitu dok ya. Ya, oke, saya lanjut lagi ya. Nah, ini tadi nih, ini kan kita kadang karena keenakan mendengar, kita tanpa sadar kadang, wah ini ada yang Bapak mendenging gitu dok ya. Ada yang mendengung gitu ya. Nah, bagaimana cara kita menyadari itu dok? Kalau kita mempunyai gangguan pendengaran gitu. Oh, itu namanya tinnitus. Tinnitus ya? Ya, beda ya. Tinnitus itu bisa juga jadi salah satu ciri-ciri orang dari tuli akibat bising. Tapi tinnitus juga bisa akibat lain. Akibat lain? Bisa. Oh gitu. Berarti untuk ini dok, ini kan kita tidak tahu nih. Kita punya pendengaran ini terganggu atau kan kita tidak tahu. Ya, karena mungkin kita mendengar biasa-biasa saja, normal-normal saja. Nah, untuk menyadari itu, Dok. Nah, ini sebelum itu saya jawab dulu. Sebelum saya jawab ya kan. Ada sebuah cerita. Orang yang tinggal di tempat lain pernah saya ceritain. Orang yang bertempat tinggal kebetulan ini di lingkungan rel kereta api. Ya kan? Tiba-tiba orang ini pernah ditabrak oleh kereta api itu. Kereta api yang kebetulan melintas. Nah, ketika ditanya, Bu, dia nggak bisa dengar. Bagus kok kalau bicara sehari-hari dengan tetangga kiri kanan komunikasinya bagus. Tapi dia bisa ditabrak kereta api. Ini kita bicara itu dulu. Frekuensi pendengaran manusia berbeda-beda. Ada yang dari 0, 128, 256, 512, 1000 sekian sampai 20.000.
Orang tuli belum tentu pada semua frekuensi. Iya. Ada orang tuli hanya frekuensi 3.000, 4.000, 5.000, 6.000. Kalau kita berbicara sehari-hari seperti ini, itu range-nya itu antara 512 sampai 2.000. 512 sampai 2.000 Hz. Iya. Nah, kalau orang yang tuli akibat bising, kalau kita periksa, itu pendengarannya itu akan hilang pada frekuensi 3.000 sampai 6.000. Iya. Nah, pas di 6.000 mulai normal lagi. Jadi kalau bicara sehari-hari normal, tapi kalau mendengarkan nada-nada tinggi pada frekuensi 3.000 sampai 6.000 dia nggak bisa dengar. Oh gitu dok ya. Ya, Oh, bukan berarti yang tambah tinggi tambah bisa dengar, ini malah nggak dengar ya dok ya, ya. ya, Oh saya baru tahu itu ya. dok. Makanya gini, kan ada alat bantu dengar nih. Iya. Alat bantu dengar itu ada yang dijual bebas. Iya. Yang dijual bebas ini taruhlah harganya lebih murah sedikit. Iya. Nah, alat bantu dengar yang dijual bebas ini umumnya meninggikan seluruh frekuensi pendengaran. Sehingga ketika dia pakai, nah, frekuensi-frekuensi yang normal ditinggikan. Ya kan? Termasuk juga yang tidak normal. Akhirnya pasiennya tidak nyaman. Tapi kalau yang alat bantu dengar yang mahal itu, dia Iya. selektif. Mana yang rendah, itu yang ditinggikan. Sehingga orangnya menjadi lebih nyaman. Oh, gitu Makanya ya. frekuensi pendengaran manusia itu berbeda-beda. Seperti itu. Jadi ini mengenai alat tadi nih dok. Ya. Apakah hanya apa namanya orang yang mengalami gangguan saja yang bisa memakai itu, atau kita bagaimana orang yang mau mencegah itu pakai itu kira-kira gimana dok? Kalau untuk pencegahan bising, yang pertama itu adalah ukur dulu itu bising. Ukur dulu. Ukur. Kalau kita memasuki satu daerah, Hmm. cek dulu. Ini suaranya ini mengganggu kita nggak? Nah, caranya gimana? Kan ada tuh telepon pintar itu kan. Nanti di-download saja itu. Namanya, mungkin teman-teman di daerah itu ada namanya sound level meter. Sound level meter, cek di situ. Nah, kalau kira-kira eh, sudah terdownload dan kita masuk daerah agak bising, cek aja. Kalau 85 desibel ke atas ya udah hindari saja. Oh, gitu dok ya. Ya. Tapi kadang ya kita ini kadang ya nggak apa namanya dok ya. Untuk hal-hal seperti itu kadang cuek kita Ya, dok ya. tapi Padahal penting. kalau memang terpaksa kita Ya. masuk ke situ, Hmm. ya mungkin kita pakai bisa earplug, earmute, Oh, atau gitu. pakai Iya. ya, Nah, seperti contoh nih kalau kegiatan tuh kayak kita di bidang kepolisian ya. ya, Kalau menembak itu kan otomatis kan ya, keras kan ya, suaranya kan. Nah, itu kan kadang apalagi kalau di lapangan nih, tidak ada alat seperti itu ya, tuh. Nah, mau tidak mau dong ya. ya pakai sumbatan yang apa adanya sajalah. Oh, minimal mencegah Ya, ya, seperti bisa itu. selongsong Selongsong dimasukkan, gitu ya ya. kan, bisa atau kapas bisa. Kita aja kalau bukan yang nembak nih, dekatnya aja tuh kadang tuh Cuman langsung kadang kan kita kurang disiplin, ya. ya kan? Sudah dikasih alat APD, Heeh, alat perlindungan diri, ya. kita malah nggak pakai. Ya, Alasannya seperti itulah. nggak nyaman, Nggak Pak. Iya, nyaman. Itu. Nah, itu nasihat dokter nih penting sekali ya. Tanpa kita sadari hal ini penting nih. Artinya dalam kegiatan sehari-hari itu untuk kesehatan itu sangat penting sekali. ya, Jadi teman-teman yang di rumah ya, nah ini mungkin perlu dicatat dok ya. ya, Perlu dicatat hal sepele tapi sangat penting ya. Mungkin orang lain berpikir, alah yang penting enak didengar lah ya. ya. Nah, Padahal sudah tapi merusak kan? padahal sudah merusak. Ya, seperti itu. Oke nih dok, lanjut nih dok. Hmm. Eh, apa yang harus kita lakukan nih? Ini yang tadi sempat saya tanyakan, cuma mungkin butuh dijelaskan lagi lebih spesifiknya. Langkah awal pencegahannya atau langkah bagaimana agar kita itu tidak mengalami masalah pendengaran atau tuli tadi karena bising. Langkah-langkahnya itu seperti apa? Langkah awalnya. Yang awalnya tadi kan cek dulu, Cek dulu. cek dulu. Kemudian kalau terpaksa Nah, pakai earmut, nah, earplug gitu. nah, Kalau ya maksud saya gini dok. Apakah dengan cara apa namanya kita konsultasi atau menghindari bising, apalagi kan kalau kita melihat kan
kebisingan ini kan hal yang kita tidak bisa hindari. Yang pertama adalah Nah, kalau ini ditahan dulu dong. ah, Nah, ini lebih agak panas nih ya perdebatannya. Wah, diskusi kita hari ini. Karena ada iklan yang akan lewat berikut ini, kita break jawabannya dulu. kita simpan. Kita break dulu, oke? Oke, kembali lagi nih di podcast Presisi Polda Sulteng. Nah, lanjut nih dok. Ya. Bagaimana nih soal yang tadi nih? Nah, gini, bising itu bisa menyebabkan dua gangguan. Iya. Yang pertama gangguan di pendengaran itu sendiri dan gangguan di non pendengaran. Nah, pada gangguan di pendengaran ada 3 kemungkinan. Namanya eh, temporary threshold shift, permanent threshold shift, yang ketiga adalah tinnitus. Nah, temporary artinya sebentar gangguan ketuliannya. Itu kembali 24 sampai 8 jam. Nah, yang permanen itu selamanya akan hilang. Yang ketiga, tinnitus. Iya. Nah, dia tidak akan mengalami gangguan pendengaran tuli, tapi ada bunyi nging di telinganya. Nging. Nah, kalau ketiga gejala ini sudah terjadi, sebaiknya periksalah ke dokter THT untuk diperiksa tingkat pendengaran. Nah, gangguan di bidang non pendengaran bisa saja menjadi hipertensi, tidak bisa tidur, gelisah. Banyak juga dok ya. Ya, malah di luaran itu sebenarnya banyak suara-suara yang membuat kita menjadi stres sendiri tanpa kita sadari. Oh gitu ya. Jadi saya ini kan agak awam nih dok ya. Ya, Kadang saya apa namanya karena mungkin masuk tadi yang jawabannya Pak Dokter tadi. Kadang ketika kita meneliti sesuatu, ya, kadang suara yang masuk ke telinga kita tidak fokus. ya. Jadi orang ngomong apa, kadang kita tidak Itu konsen gitu. ciri-ciri salah satu itu gangguan pendengaran. Segitu ya dok ya. Jadi pada suara yang rame, yang Hmm, banyak, kita tidak bisa fokus, malah sering mengulangi pertanyaan apa tadi, apa tadi hmm, ya. Itu salah satu gangguan pendengaran. iya. Soalnya saya sering tuh dok itu. Itu sudah satu Karena ciri-ciri. kadang apa namanya kita mungkin banyak pikiran gitu ya, Ya, mikir ini, mikir itu. Kadang orang ngomong di samping kita nggak dengar, kita nggak fokus ke dia kan. kalau hanya sekedar batas fokus dan tidak fokus Hmm, itu belum menjadi gangguan. belum ya. Tapi kita sudah berbicara ini berhadapan. Iya, Kebetulan di belakang ada suara latar lagi iya di betul. belakang yang banyak. Kita nggak bisa dengar apa ucapan teman kita, itu sudah gangguan pendengaran. Waduh, itu ini juga dok ya mengganggu sekali ya. Ya, Nah, selanjutnya nih dok, untuk apa selain tuli nih, ya. apa saja nih yang dapat disebabkan oleh bising sendiri Selain tuli, selain tuli nih? ya tadi ya sebut hipertensi, Hipertensi. ya sulit tidur, eh, gelisah segala macam. kadang orang malah ada yang ada loh Dok, yang viral-viral gitu kan. Dengan suara bising malah lebih enjoy loh kadang orangnya. Bisa saja. Ada loh ya. Ya, Tapi nggak tahu lah itu kan jangka panjang gitu Dok ya, ya. Bising ini lebih ke kalau saya simpulkan sih eh, dampaknya itu kayak jangkanya jangka panjang betul. begitu. Ya. Jadi dia dari kita muda mungkin kita tidak sadari itu. Setelah kita tua baru merasakan. Begini Pak, jadi kan intensitas suara itu kan berbeda-beda ya. Iya, Mungkin pada level 85 desibel iya, sampai sekian kan belum banyak iya, banyak suara-suara itu di lingkungan kita. Kalau yang levelnya lebih tinggi mungkin jarang ya kan. Yang jarang ini suara pabrik, suara apa mhm, jarang kan. Nah, kalau yang suara pabrik yang keras-keras ini mungkin ya kita bisa tahu bahwa itu iya, berbahaya. Tapi yang suara-suara ini, yang banyak ini kita nggak tahu bahwa itu efeknya jangka panjang akan merusak mhm. kesehatan. Oh, seperti itu ya. Mungkin ini perlu disimak baik-baik nih, apa ya, apalagi saya nih ya, karena sering seperti itu soalnya Ya, Dok. Kadang kita mau ke dokter tuh kadang nggak usah lah, ya. cuma gini aja gitu. Kadang Tapi gitu. sebenarnya negara harus hadir loh. Iya. Negara harus hadir ini dalam pencegahan bising ini. Nah, Karena kita nggak mau mempunyai generasi masa depan itu
eh, akan kehilangan pendengaran. Iya. Malah di institusi kita kan ada kan, Iya, iya. Direktorat Lalu Lintas itu sudah mulai menangkap itu, menindak itu Iya. knalpot bogar. Ya itu mungkin itu Nah, salah satu cara yang bagus kan ini untuk sebentar. mencegah. Nah, ini yang menarik ini. Ya, Di situ menarik ini. Ah, ikut andilnya tuh seperti apa? Maksud dokter tuh harusnya seperti apa? kan sebenarnya ada peraturan menteri, Iya. ya kan peraturan menteri dan itu harus ditegakkan. Contohnya ada perusahaan ini Oh, yang suara bising. Nah, kita harus tanyakan apakah perusahaan itu mempunyai alat pelindungan diri untuk iya. karyawannya. Karena perusahaan juga wajib untuk melindungi karyawan dari kerusakan. Kemudian juga dalam lingkungan kita. Kalau kita misalnya ada suara-suara yang bising, itu kita harus menegur. Oh gitu ya. Ya, dan tata ruangnya juga harus jelas kan. Kalau ini penempatannya untuk apa sih di sini? Iya. Jangan semau-maunya gitu loh. Maunya buat pabrik di sini, buat bengkel di sini, Iya. tidak memperhatikan lingkungan. Harus ada itu. Coba Berarti, kita lihat itu kan banyak gitu yang mendirikan ini usaha ini segala iya. macam. Padahal efek ke lingkungannya bagaimana? Berarti memang di sini peran pemerintah sangat penting dok ya. Ya, ya sebenarnya Karena pemerintah yang harus mengatur tata iya, ruangnya. takutnya kan karena nanti timbul polemik tetangga sama tetangga. Ah itu berisik ya kan. Timbullah masalah nanti ya seperti itu. Nah, kemudian saya lanjut nih dok. Eh, untuk metode atau langkah ya, langkah yang dapat ini selain bising dok ya, untuk mencegah ketulian, tuli bagaimana? Nah, karena kita harus tahu dulu penyebabnya apa. Heeh, Karena ketulian itu banyak hal yang harus mhm. diperhatikan. Tuli sejak lahir juga ada. Tuli sejak lahir ada dok ya? Ada. Malah yang tidak bisa berbicara itu kan Mhm. pasti tuli. Oh gitu. Yang tidak bisa berbicara pasti tuli. Kemudian lanjut lagi semakin besar. Nah, semakin besar ini banyak hal, misalnya kotoran telinga, Ya, ya kan, atau kemasukan benda asing, ya. ya kan, atau batuk pilek menahun, Heeh, macam, atau memang karena ada penyakit, contohnya alergi mhm. bisa menyebabkan itu, atau juga mungkin karena penyakit asam lambung bisa Ya. juga, ya kan. Kalau ini dok, kalau faktor keturunan kan tadi kata dokter bilang sejak lahir juga bisa. Mm-mm. Itu apakah pengaruh faktor keturunan juga? Bukan keturunan, jadi kan maaf ini, sekarang ini kan banyak kita ini yang berperi Iya. kebinatangan, ya kan? Heeh. Lebih sayang binatang peliharaan Iya. daripada suami sendiri. Mhm. Binatang peliharaan dimandikan, suami tidak, ya kan? Iya. Ya kan? Yang memelihara-melihara itu ya perhatikan dulu lah. Itu kan binatang sebenarnya Mhm. nggak boleh sampai naik ke tempat tidur segala macam. Mhm. Hati-hati itu bisa membuat penyakit toksoplasmosis. Bisa mengakibatkan anak menjadi tuli dari kecilnya. Heeh. Oh gitu ya. Mm. Jadi berpengaruh terhadap ketika dalam kandungan gitu dok ya? Iya, jadi kalau ada infeksi Heeh. toksoplasmosis itu bisa mengganggu pembentukan organ pendengaran karena organ yang pertama sempurna di dalam tubuh kita itu dibentuk adalah telinga. Organ pendengaran itu terjadi pada umur 7 sampai 8 minggu kehamilan, sudah sempurna dia. Sudah sempurna. Nah, kalau proses pembentukan itu terjadi infeksi, ya bisa nanti anaknya menjadi tuli. Tuli. Jadi ntar malah ini ya, malah untuk penyembuhannya susah dok ya, kalau dari kecil gitu ya, Harus pakai alat bantu alat bantu. dioperasi, namanya cochlear implant. Dioperasi Dioperasi, telinganya. dipasang Heeh, itu komputer terkecil di dunia heeh. itu di dalam rumah siputnya. Wah, biayanya berapa itu dok? Ya ratusan juta. Waduh, ini komputer terkecil di dunia, saya Iya. mikirnya aja, wah, biaya operasinya berapa itu ya? Ya, pokoknya chipnya tuh Chip ya? chip dia dalam. Jadi Itu bertahan lama dok atau bertahan ada lama, jangka waktunya bertahan pemakaian? lama. Bertahan lama. Oh, seperti itu. Hmm. Nah, terakhir nih ya, terakhir nih. Eh, saya minta tips ya, tips dan cara agar terhindar
dari Bising ya, dari dokter untuk closing statement pada episode kali ini nih. Nah, Tips dan cara agar terhindar dari bising. kalau kita memasuki satu daerah, kita harus tahu dulu ini bising apa tidak. Kemudian, kalaupun itu terpaksa kita memasuki daerah tersebut, mungkin karena tugas, ya gunakanlah alat pelindung diri. Ya kan, walaupun itu rasanya tidak nyaman, ya tetap dipakailah. Iya. Nah, oke, itu tadi ya penjelasan dari Pak Dokter tentang bising ya dok ya. Nah, kalau teman-teman kurang puas bisa langsung datang sama Pak Dokter saja Ya, di klinik bisa dok ya. boleh. Boleh konsultasi sama Pak Dokter di klinik. Nah, oke, untuk itu dalam episode kali ini terima kasih sama teman-teman semua di rumah yang udah nonton. Jadi untuk closing statement tadi berarti mengakhiri pula episode podcast presisi kali ini. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Jangan lupa like and subscribe ya, like and subscribe. Follow juga Facebook Presisi Polda Sulteng, podcast Presisi Polda Sulteng, dan juga Instagramnya. Ya, jangan lupa. Sampai ketemu di episode berikutnya. Sampai jumpa lagi. Selamat pagi dan salam presisi. Jangan lupa like and subscribe, follow Facebook Presisi Podcast Sulteng, dan Instagramnya. Ya, jangan lupa. Ya, jangan di episode-nya. Jumpa lagi.